Purwokerto pagi ini. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, senang sekali di pagi hari ini saya Prio bisa menemani Anda dalam sesi Dialog Purwokerto pagi ini edisi Selasa 12 Agustus 2025. Dan hari ini kita akan mengangkat topik yang sangat menarik dan juga relevan khususnya bagi para pelajar, orang tua dan juga pendidik ya, yaitu mengenal program Sekolah Siaga Kependudukan di Banyumas. Program ini merupakan salah satu upaya strategis untuk menanamkan kesadaran kependudukan sejak dini di lingkungan sekolah. Untuk membahas lebih dalam, kita telah kedatangan dua narasumber, dua wanita hebat ya yang ada di hadapan saya. Langsung saja saya perkenalkan kepada Anda. Yang pertama ada Ibu Heni Sutikno STMKes selaku Kepala Bidang Pengendalian Penduduk ya pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak DPPKB P3A Kabupaten Banyumas. Selamat pagi Bu Heni. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Apa kabar? Salam sehat. Sehat, alhamdulillah. Ya, terima kasih sudah bergabung dengan kami. Dan di samping Ibu Heni ada Ibu Asih Pangestuti SOS MSI selaku Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Wangon. Selamat pagi Bu Asih. Assalamualaikum, selamat pagi Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Salam sehat. Alhamdulillah sehat. Ya, terima kasih sudah bergabung dengan kami. Baik, mohon izin saya bertanya ke Bu Heni dulu ya Bu Heni. Mungkin Bu Heni boleh menyampaikan nih apa yang dimaksud dengan program Sekolah Siaga Kependudukan atau SSK ini dan apa tujuan utama dari program ini. Silakan. Baik, terima kasih. Bertemu lagi dengan saya Heni, saya Kepala Bidang Pengendalian Penduduk di DPPKB P3A. Panjang ya Mas kantor kami. Selamat pagi, salam sehat dan sejahtera. Berencana itu keren ya pokoknya. Baik, untuk pertanyaan dari Mas Prio bahwa apa sih Sekolah Siaga Kependudukan? Sekolah Siaga Kependudukan itu yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 52 tentang bagaimana kita harus bersama-sama memantau perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Kemudian dasar hukum yang kedua adalah Deklarasi Kependudukan PBB pada tahun 1967 bahwa pemecahan masalah kependudukan harus dilakukan secara terencana, sistematis dan komprehensif dalam jangka panjang dengan mengikut sertakan semua pihak, semua sektor termasuk dari bidang pendidikan. Untuk itu diadakanlah dari program BKKBN sekarang Kementerian Penduduk Keluarga Berencana ya Mas, Kemendukbangga/BKKBN mengajak semuanya untuk mengerti, memahami apa itu sih Sekolah Siaga Kependudukan. Apa itu Sekolah Siaga Kependudukan? Adalah upaya terencana sistematis untuk membantu anak-anak peserta didik tentang memiliki pengetahuan, pemahaman dan kesadaran tentang kondisi keadaan kependudukan saat ini serta bagaimana ikut serta terlibat di dalamnya dan ada timbal balik antara perkembangan kependudukan, di antaranya adalah perencanaan pembangunan keluarga, bagaimana mulai dari remaja ya mengetahui apa itu TFR, totality fertility rate ya, bagaimana nih angka kesuburan dan kesehatan yang baik, berapa jumlah anak yang direncanakan, kemudian bagaimana nanti kalian menjadi generasi penerus bangsa, melahirkan anak yang dengan kuantitas 2 anak cukup, dengan kualitas tidak stunting, itu penting. Jadi memang ada hubungannya seperti itu. Kemudian bagaimana anak-anak siap secara fisik, psikologis, spiritual, ekonomi, sosial, intelijensi, religius dan lain-lain ya. Kita tidak bisa sendirian. Kita bekerja sama dengan OPD-OPD terkait seperti Kemenag, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Kominfo, Bapeda, Dinas Kesehatan pasti. Nah, di situ diharapkan anak-anak remaja dari mulai SMP, SMA dan kuliah ya, Sekolah Siaga Pendudukan masuk kampus, masuk SLTA, masuk SLTP itu mereka kita sadarkan. Kita sadarkan bahwa ayo kita siapkan Anda menjadi generasi penerus bangsa mungkin di tahun 2045 nanti menjadi generasi penerus yang hebat berkualitas di Indonesia, Mas. Amin. Oke. Begitu, Mas Prio.
Ya, lalu bagaimana nih perkembangan pelaksanaan SSK di Kabupaten Banyumas sejauh ini? Terus berapa sekolah yang sudah terlibat? Baik, ini saya dengan Bunda Asih ya. Ya. Kita sudah berteman agak lama. Jadi waktu saya pindah dari Dinkes ke DPPK BP 3A, saya ditugasi dengan 3 program utama. Bangga Kencana, di dalamnya adalah pembangunan keluarga berencana dan bagaimana merencanakan keluarga berkualitas dengan cegah stunting itu penting. Yang kedua adalah bagaimana pengelolaan data untuk SIGA, Sistem Informasi Keluarga. Yang ketiga adalah KIE, komunikasi, edukasi dan komunikasi, informasi, edukasi dan advokasi, Mas. Ya. Di dalamnya adalah ada sekolah siaga kependudukan. Sekolah siaga pendudukan pun ada 2 program SSK formal yang di sekolah-sekolah yang nanti Bunda Asih cerita banyak, dan ada informal. Informal itu sebetulnya ada Karang Taruna, mungkin ada perkumpulan-perkumpulan remaja. Bukan saja anak remaja, memang sasaran kita adalah mungkin masyarakat dan pendidik ya, dan semua pihak lah yang peduli kependudukan. Nah, keadaan SSK saat ini memang sebetulnya ada, mungkin nanti Bu Asih menambahkan ya Bu, ada berapa SLTA negeri, SLTA swasta, SMK negeri dan SMA swasta. Kami menyadari kekurangan kami banyak dan belum semua sekolah kita tersosialisasikan, tapi kami sudah mengundang seluruh kepala sekolah, seluruh guru di seluruh SLTA yang ada di Banyumas dan SLTP sebagian. Kira-kira sih kalau SMK ada 70, yang negeri saya lupa, tapi SMAN negeri aja itu ada 14. SMA swastanya juga banyak. 60. Jadi hanya baru sekitar 10-20%, Mas, yang sudah kami sosialisasikan. Kami tambahkan bahwa dari sekitar 120-an SLTA yang ada itu, alhamdulillah kami sudah mengantarkan 4 sekolah siaga kependudukan paripurna. Kami sudah kirim ke tingkat Jawa Tengah dan alhamdulillah kemarin kami memberikan apresiasi kepada beliau-beliau SMAN Wangon 1, SMA 2, SMA 4 dan SMA 5. Sedang berproses SMA lain. Baik, oke. Ya, sekarang saya ke Bu Asih nih. Bu Asih nih, bagaimana nih awal mula sekolah ibu terpilih atau memutuskan untuk menjadi sekolah siaga kependudukan? Silakan, Bu. Ya, terima kasih Mas Priyo. Kami mengenal tentang program sekolah siaga kependudukan itu mulai tahun 2022. Waktu itu ada undangan ke Dinas BKKBN Kabupaten Banyumas untuk kepala-kepala sekolah mengikuti sosialisasi. Nah, dari kegiatan itu kami tergerak untuk mencoba lebih tahu tentang program kependudukan, program sekolah siaga pendudukan, dan kami mulai merintis. Sebetulnya kami ada ekstra PIKR, Pusat Informasi Remaja dan Konseling, yang sudah berjalan di bawah binaan dari PLKP, dari penyuluh KP tingkat kecamatan, yang itu menjadi motivasi kami selanjutnya untuk mulai bergerak. 2022 kami merintis, kemudian 1 tahun kemudian 2023 program sekolah siaga kependudukan diresmikan. Kemudian 2024 kami terus berkembang dengan berbagai program yang ada di sekolah, dan alhamdulillah kemarin tahun 2025 kami mendapatkan penghargaan dari Kementerian Kependudukan dan juga dari Bupati Banyumas. Itu jadi kami merintis dari tahun 2022. Oke, berarti sudah lumayan lama ya, termasuk yang pionir, yang awal ya Bu ya? Yang awal itu malah SMA 2. SMA 2 dulu? Oke. SMA 2, SMA 4, SMA 5, Bunda Asih tuh hadir. Saya waktu itu baru menjadi kabid, langsung berlari. Lari ya? Langsung berlari, mengejar langsung ya? Karena memang Bu Asih, beliaunya menurut saya tuh langsung welcome menerima program ini, dan ini bagus, jadi langsung menyiapkan segalanya. Akhirnya kita mendatangkan Bupati saat itu ya, Bu Asih, seperti itu. Oke, lalu apa saja nih implementasi nyata dari SSK di sekolah? Terus apakah terintegrasi dalam kurikulum atau ada kegiatan khusus nih Bu? Betul, jadi sejak tahun 2022 itu yang menjadi latar belakang kami itu karena kami memang tergerak dengan berbagai persoalan-persoalan remaja di sekitar
sekolah, di sekitar masyarakat. Sehingga kami mulai merintis program-program sekolah siaga kependudukan, di antaranya terkait dengan menyisipkan isu-isu kependudukan di kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Jadi kurikulumnya tidak berdiri sendiri tentang kurikulum SSK itu, tapi kami menyisipkan di hampir sebagian mata pelajaran yang ada. Seperti di biologi, di PJOK, di kegiatan olahraga, kemudian di sosiologi, ekonomi, geografi, dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu guru itu dalam pembelajarannya selalu menyisipkan masalah kependudukan, data-data kependudukan, kemudian berbagai upaya untuk mengatasinya. Terkait dengan misalnya perkembangan penduduk, penambahan atau penurunan jumlah penduduk, kemudian masalah kenakalan remaja, bagaimana tentang menerapkan gaya hidup sehat, dan lain sebagainya. Itu di kegiatan pembelajaran, di intrakurikuler. Ada juga kegiatan-kegiatan lainnya yang menunjang program sekolah siaga kependudukan, di antaranya adalah kegiatan ekstrakurikuler PIKR, Pusat Informasi Remaja dan Konseling. Itu merupakan layanan informasi dan juga konseling bagi remaja terkait dengan kesehatan. Ada juga pojok kependudukan, itu sebagai sarana untuk memberikan informasi sumber literasi kepada anak-anak terkait masalah-masalah kependudukan. Program selanjutnya yang ada di sekolah kami diantaranya adalah Posyandu Remaja. Posyandu Remaja itu merupakan kegiatan-kegiatan untuk memberikan pemeriksaan, layanan pemeriksaan kesehatan sejak dini untuk para remaja, untuk para siswa. Di antaranya kegiatannya adalah melakukan pemeriksaan terhadap tinggi badan, kemudian berat badan, dan juga ada kegiatan pemberian tablet tambah darah dan juga obat cacing untuk para remaja yang ada di sekolah. Kemudian kegiatan-kegiatan yang lain diantaranya adalah Bikesra, program Bincang Kesehatan Remaja, semacam kegiatan podcast terkait dengan kesehatan remaja. Ini hal yang menarik karena juga tidak hanya melibatkan anak-anak kami, tapi juga masyarakat di sekitar agar lebih tahu dan lebih peduli terhadap kesehatan remaja. Ada juga kegiatan-kegiatan semacam pengabdian di masyarakat. Jadi kegiatan kami tidak hanya internal di dalam sekolah, di antaranya kami melibatkan anak-anak untuk kegiatan posyandu remaja yang ada di desa. Anak-anak menjadi kader, kemudian mereka terlibat dalam kegiatan, ikut dan juga selain itu juga kegiatan di kecamatan-kecamatan untuk agar anak-anak itu lebih mengenal dan dekat dengan masyarakat. Wow, luar biasa pencapaiannya ya Bu ya, dari 2022 sampai sekarang ya. Jadi pantas dapat penghargaan ya Bu ya. Iya Mas, Oke. alhamdulillah. Ya, ke Bu Heni lagi nih. Bu Heni, bentuk dukungan seperti apa nih yang diberikan Dinas DPPKB P3A ini kepada sekolah yang menjalankan program SSK ini? Terima kasih. Jadi memang kita berkolaborasi ya. Artinya DPPKB P3A dengan kemampuan yang ada membantu secara support spiritual sih nggih. Artinya kami tugas kami adalah mendampingi, membimbing dan bekerja sama serta berkolaborasi. Kemudian yang berikutnya memang kita siap diajak kerjasama untuk mungkin menghadirkan ahli-ahli ya dari kependudukan, mungkin bisa saja dari kesehatan, bisa saja dari BKKBN atau DPPKB P3A, bisa juga dari Kominfo. Kita juga kemarin bekerja sama dengan Kominfo dan Tanoto Foundation NGO ya dari pusat. Beliau memberikan support anggaran atau kegiatan bahwa silakan remaja-remaja berkreasi untuk bagaimana kita mempromosikan pengendalian penduduk nih dengan tema edukasi. Ada beberapa ini ya Bu ya, beberapa menu ya waktu itu ya. Boleh broadcast, boleh bikin leaflet, boleh video pendek, boleh film pendek. Kemudian untuk lainnya sih kayak saya rasa sama dengan dinas yang lain adalah anggaran-anggaran yang tidak seberapa, tapi alhamdulillah kalau sekolah-sekolah ini juga welcome, jadinya kita sudah klik aja ya Bu Asih, Bu Heni saya mau ada kegiatan ekstrakurikuler nanti Bu Heni datang. Oke, kalau saya ada anggaran
karena dibatasi ya, misalnya setahun hanya misalnya 4 kali pertemuan, ya kami hanya itu bisanya karena tadi jangkauannya banyak, keterbatasan anggaran, waktu, SDM saya rasa. Tapi intinya terima kasih sekali bagi seluruh sekolah yang sudah mensupport program siaga kependudukan ini, karena berharap banyak ya, kita tidak ingin nih generasinya seperti yang kita lihat-lihat di medsos ya, yang santai, aduh cuma main-main. Kita kan khawatirnya sih seperti itu. Mereka harus bangkit, harus berprestasi, tentunya sehat fisik, mental, spiritual, dan menjadi generasi emas ya. Itu sih pada puncaknya nanti seperti itu. Oke, lalu bagaimana cara DPPKBP 3A ini melakukan monitoring dan evaluasi keberhasilan program ini di sekolah-sekolah? Baik, monitoring evaluasinya pada kegiatan sekolah siaga kependudukan ya, memang kami tadi dengan adanya mungkin kami ada insidental ke lokasi ya, ke hari ini juga kami ada kegiatan pendampingan dengan SMA 4. Tapi teman kami yang ada di sana ada Pak Martinus Ujianto, matur nuwun Pak Martinus Ujianto, sarjana komunikasi, magister komunikasi. Jadi kami ada tim. Kemudian mungkin kami juga bekerja sama dengan bidang lain dan di dinas KB dulu ya Pak. Jadi ada dinas, di bidang kami itu ada bidang KB, bidang pengendalian penduduk, ada perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan ya. Kami titip program-program itu kepada beliau-beliau kepala bidang dan jajarannya seperti itu. Peran kami hanya seperti itu, mensupport misalnya kalau memang beliau dari SMA atau SLTA atau SMK sederajat berkenan, kita tawarkan untuk ayo kita support lomba atau kita kirimkan ya untuk menjadi perwakilan Banyumas, itu juga kami yang mendampingi seperti itu. Pertemuan terakhir seluruh kepala sekolah itu kami adakan di Table 9 ya Bu Asih. Waktu itu tanggal 9 Juli yang lalu, sebulan yang lalu, dan alhamdulillah semuanya merespon dengan baik karena tugas kita sama, tujuan kita sama. Kita ingin menyiapkan para siswa dan siswi di Banyumas untuk siaga tentang kependudukan, dapat membantu pengendalian pendudukan, merencanakan keluarga yang sehat, berkualitas, dengan mungkin kita akan sarankan 2 anak cukup. Kemudian dia harus bangga kencana ya, punya perencanaan pembangunan keluarga yang hebat dari mulai remaja. Oke, baik Bu Heni, sebelum kita jeda nih karena Bu Heni juga nanti akan ada agenda lain ya. Apa nih ajakan atau pesan kepada sekolah-sekolah lain yang belum tergabung dalam program ini? Silakan. Ya, terima kasih terutama yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah, baik di level SLTP atau SLTA dan mungkin perguruan tinggi. Saya Heni izin dari DPPKBP 3A mengajak untuk mensupport program sekolah siaga kependudukan ini karena tidak merubah sistem pendidikan yang ada. Hanya kami seperti yang Bu Asih sampaikan, kami hanya berharap bahwa ini adalah tugas dari atasan kami ya, dari Kementerian BKKBN, bahwa mari kita sisipkan yang disampaikan Bu Asih pada kurikulum yang ada. Jadi ada formalnya itu adalah memasukkan semua program kependudukan, boleh nanti kami sampaikan modal informasi-informasi materi-materi untuk disampaikan pada seluruh materi di sekolah. Yang pertama, yang kedua memang kami ingin sekali seperti Solo, Surakarta, Semarang, Boyolali, Salatiga itu seluruh sekolah sudah 100% ikut sekolah siaga pendidikan karena memang welcome dan juaranya memang di daerah sana terus Pak, di Salatiga, Semarang, Surakarta, dan itu 100% semua SLTA, SLTP, dan ini sedang merambah ke perguruan tinggi bahwa mari sukseskan program ini karena apa sih yang bisa kita lakukan untuk anak-anak remaja yang akan menjadi generasi penerus bangsa yang permasalahannya sangat kompleks ya, bukan soal kependudukan saja, tentang bagaimana perilaku, bagaimana kekerasan, bagaimana untuk perokok ya, ada nafsa, ada menikah dini juga ya, terus kemudian kualitas gizi ya, banyak yang anemia dan banyak yang kurus ya, bagaimana dia
harus menjadi contoh dan toladan di masa depan sih, seperti itu. Jadi kami mengajak mari sukseskan program Siaga Kependudukan. Bila ada pertanyaan saya siap membantu, dan yang termudah adalah kami punya pengimbasan ya Bunda. Jadi dari 5 atau 4 sekolah ini akan nambah 4. Dari 8 sekolah ini berarti mohon izin program di kami ya Pak. Dari 8 sekolah ini adalah satu sekolah membina 8 sekolah. Jadi artinya pembinanya itu adalah beliau-beliau yang sudah paripurna gitu. Karena kami tangan tak sampai tadi dan semampu kami gitu Pak. Iya, baik. Bu Heni dan juga Bu Asih, kita akan jeda dan terima kasih untuk Bu Heni sudah bergabung pagi ini. Terima kasih, sukses selalu. Iya, amin. Dan nanti setelah ini Ibu harus melanjutkan aktivitas selanjutnya. Sukses selalu untuk Ibu juga. Terima kasih. Ya, dan Bu Asih nanti tetap di sini. Kita akan berbincang kembali setelah jeda berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid, mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik, dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik. Anda kembali menyimak Dialog Purwokerto pagi ini dengan topik mengenal program Sekolah Siaga Kependudukan di Kabupaten Banyumas. Dan masih bersama kami ada Ibu Asih Pangestuti selaku Kepala SMA Negeri 1 Wangon. Baik, Bu Asih, kita lanjutkan kembali perbincangan pagi hari ini. Ya, Bu Asih, apa saja nih tantangan yang dihadapi dalam menerapkan program SSK ini dan bagaimana sekolah mengatasinya nih Bu?
Tantangannya dalam menerapkan kegiatan di program sekolah siaga kependudukan itu lebih kepada internal. Ini kaitannya dengan mengajak anak-anak, Bapak Ibu guru, karyawan, seluruh warga sekolah agar lebih terlibat dalam mendukung program-program sekolah siaga pendidikan. Apalagi untuk anak-anak baru yang baru masuk ini di tahun 2025-2026, tentu mereka belum mengenal. Mereka belum tahu dan juga mungkin belum banyak aktif. Jadi ini tantangan kami untuk bisa mengenalkan terlebih dahulu agar mereka kenal sehingga mereka paham dan kemudian mereka mau bergerak. Cara kami mengatasinya diantaranya kami melakukan sosialisasi. Sosialisasi ini kepada para peserta didik baru, kemudian juga kepada orang tua, karena bagaimanapun orang tua juga menjadi bagian dari upaya menyelenggarakan pendidikan di luar sekolah. Selain itu juga selain partisipasi dari anak-anak juga dari Bapak Ibu guru, karena juga kadangkala banyak kesibukan, tugas utama mereka mengajar, sehingga kami untuk terus memberikan, upaya kami adalah terus menyemangati Bapak Ibu guru dan karyawan, karena kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Jadi kami mengajak bersama-sama, ayo kita gerakkan, kita geliatkan program SSK di SMA 1 Wangon. Apalagi kemarin kami mendapatkan apresiasi, sehingga itu menambah semangat kami untuk terus bergerak, aktif mengkampanyekan program-program dalam sekolah siaga kependidikan. Oke, jadi meskipun sudah dapat award gitu ya, penghargaan, otomatis ini kan programnya berarti akan berkelanjutan ya Bu ya, tidak berhenti setelah dapat award ya. Iya dong. Jadi harus dan mungkin Ibu juga menularkan ke sekolah-sekolah lain yang belum melakukan ya Bu ya. Betul. Yang kami lakukan diantaranya adalah melakukan pengimbasan tentang program sekolah siaga kependudukan ke sekolah-sekolah sekitar, khususnya di wilayah Wangon. Pada waktu itu di tahun ini juga kami mengundang sekolah-sekolah baik itu SMA, SMK maupun SMP yang ada di sekitar Wangon seperti Gumelar, Lumbir, kemudian Jatilawang, Rawalo, Patikraja kami undang. Kemudian kami mensosialisasikan terkait dengan program sekolah siaga kependudukan dengan harapan akan lebih banyak masyarakat dalam hal ini utamanya adalah pihak-pihak sekolah tentang program sekolah siaga kependudukan. Alhamdulillah berjalan lancar, kami dapat support dukungan yang luar biasa terutama dari DPP KBB 3A, dari Pak Kadis, dari Bu Kabid itu yang menjadi support kami dalam melaksanakan kegiatan di sekolah. Oke. Sekolah-sekolah lain juga welcome ya Bu dengan program ini yang belum melakukan pastinya? Ya, mereka dari pihak sekolah itu sangat welcome, ingin tahu, dan kami sampaikan bahwa dalam hal ini tidak kegiatan atau program sekolah siaga pendidikan itu secara umum karena terintegrasi dengan program umum sekolah, jadi tidak berdiri sendiri, ya insya Allah bisa berjalan asal kita dari konsisten pihak sekolah. Ya. Betul sekali. Oke, dan itu bukan hambatan untuk program sekolah yang lain ya Bu ya? Betul. Tidak tumpang tindih juga ya? Tidak. Aman ya Bu, selama ini bisa terintegrasi dengan baik ya Bu ya? Betul sekali. Oke, jadi mungkin kalau ada sekolah lain yang mungkin menganggap mohon maaf nih misalnya nambah ribet atau apa, ini salah ya Bu ya? Ya, karena ini bukan program yang berdiri sendiri, jadi bersinergi dengan program yang sudah ada di sekolah. Oke, jadi intinya memang harus kolaborasi juga ya Bu ya dengan seluruh warga sekolah agar program ini berjalan dengan baik gitu ya Bu ya? Iya, betul. Dan Ibu sudah membuktikan tersendiri ya dari tahun 2025. Dari 2022. 2022 sampai sekarang kan sekitar 3 tahun ya Bu ya? Iya. Dan alhamdulillah sudah membuahkan hasil ya, mendapatkan apresiasi pastinya. Yang terutama itu adalah dukungan dan support dari warga sekolah. Kami selalu komunikasi, koordinasi, itu poin pentingnya Mas, agar kegiatan-kegiatan sekolah bisa berjalan dengan lancar. Ya, baik, untuk Anda pendengar dan pemirsa yang sedang menyimak dialog ini, bagi Anda yang ingin bertanya kepada narasumber kami, boleh ya, kami beri waktu, silakan bisa sampaikan melalui WhatsApp 0811 2540911 atau hubungi kami melalui telepon 02816323336, dan bagi Anda yang sedang menyaksikan melalui kanal YouTube RRI Purwokerto bisa gunakan fasilitas live chat ya. Baik, ini yang sudah gabung lewat YouTube ada Bapak Samsul Bahri ya. Ini memberikan dukungan. Selamat berkarya mendidik para siswa-siswi menuju Indonesia Emas. Oke, terima kasih Pak Samsul Bahri nih untuk supportnya ya. Oke, silakan yang lainnya yang ingin bertanya, masih ada waktu ya kepada Bu Asih ya.
bisa langsung gabung saja bersama kami ya. Oke, sambil menunggu pertanyaan selanjutnya, saya kembali bertanya ke Ibu Asih. Bu Asih, apakah terlihat ada perubahan perilaku nih atau pola pikir siswa setelah menjalani program SSK ini, Bu? Iya betul Mas. Jadi kami mengamati ada perubahan dari pemahaman anak, mindset anak, kemudian juga dari perilaku. Saat ini saya melihat karena anak kami libatkan dalam setiap kegiatan, anak-anak itu lebih paham tentang diri dan juga terkait dengan permasalahan di sekitar, sehingga mereka punya sikap lebih peduli terhadap masalah kependudukan, seperti halnya bagaimana pentingnya sarapan pagi, pentingnya bergaya hidup sehat, bahaya nafsa, pergaulan bebas, merokok. Jadi secara bertahap kami terus mengedukasi anak-anak terkait dengan persoalan yang ada di sekitar mereka, dan itu kembali dari diri kita masing-masing. Mari kita persiapkan diri menjadi generasi yang berencana, sehat. Oke, ya. Baik, ini sudah ada pendengar kami yang bergabung lewat WA. Saya bacakan ini. Ada dari Ibu Rina nih, Sokaraja. Halo, saya Ibu Rina dari Sokaraja. Bagaimana cara orang tua ikut mendukung program SSK ini dari rumah nih? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Kami di sekolah memang memiliki mencoba membangun hubungan komunikasi yang baik dengan orang tua terkait dengan kegiatan-kegiatan sekolah, termasuk kegiatan sekolah siaga kependudukan. Ada paguyuban, Mas, ada paguyuban orang tua dari kelas 10, 11 dan kelas 12 di tiap-tiap kelas. Jadi setiap program sekolah kami informasikan, kami sosialisasikan, termasuk agenda-agenda kegiatan anak-anak. Jadi satu contoh misalnya dalam hal ini keterlibatan orang tua diantaranya adalah mendukung atau support kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak. Jadi satu contoh misalnya anak akan mengadakan kegiatan pengabdian masyarakat. Satu contoh ada kegiatan posyandu remaja. Kami ingin masyarakat dalam hal ini orang tua juga welcome untuk menerima anak-anak sebagai kader posyandu remaja terlibat dalam kegiatan-kegiatan di masyarakat, terutama di tempat tinggal mereka. Oke. Baik, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Ibu Dini di Purwokerto. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak saya sekolah di SMP. Saya ingin tahu apakah semua sekolah bisa menjadi sekolah siaga kependudukan atau ada syarat-syarat tertentu? Biasanya ini dari Dinas DPPKB ya. Tapi menurut pengetahuan Ibu? Menurut saya sangat mungkin setiap sekolah itu menerapkan program sekolah siaga kependudukan. Yang terpenting adalah ada keinginan, ada minat seluruh warga sekolah. Kemudian biasanya itu belajar ataupun mungkin mencari informasi dari sekolah-sekolah yang sudah menerapkan sekolah siaga kependudukan terlebih dahulu. Nanti akan dibantu, kemudian juga akan berbagi praktik baik, dan mungkin nanti akan ke Dinas DPPKB P3A itu. Oke, jadi sangat mungkin, Mas. Tapi memang disarankan memang semua sekolah ya Bu ya, dari jenjang SMP, SMA bahkan perguruan tinggi ya. Iya, betul sekali. Oke, baik. Ya, masih ada waktu pendengar, silakan yang masih ingin bertanya bisa gunakan line telepon 02816323336 ya, atau lewat WA atau melalui kanal YouTube ya, bisa digunakan ya. Oke, ada juga Ibu Umi Kulsum nih baru saja ikut berkomentar di live chat YouTube kami ya. Alhamdulillah katanya. Oke. Terima kasih untuk komentarnya pagi hari ini. Silakan yang lainnya juga boleh bergabung ya di program ini, masih ada waktu sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ya, ini baru aja ada yang kembali bertanya lewat WA, saya bacakan. Nah, ini ada Aldi nih. Saya Aldi, mahasiswa di Banyumas. Apakah ada kesempatan bagi mahasiswa atau relawan untuk ikut terlibat dalam kegiatan SSK ini di sekolah-sekolah nih? Sangat bisa, Mas. Jadi kami juga bekerja kadang bekerja sama. Kami mengundang dari
kalau di perguruan tinggi itu ada Pick R juga. Oh, ada Pick R Ada Pick R ya. juga. Jadi untuk saling sharing kegiatan-kegiatan, kami kadang mengundang mereka hadir juga untuk bertemu dengan anak-anak kami, juga kadangkala dari duta genre, Mas. Duta genre itu kan dari siswa, dari mahasiswa, kemudian berbagi cerita, berbagi motivasi untuk bisa mendukung program-program yang ada di sekolah. Oke, baik. Ya, lalu selanjutnya nih, Bu Asih, apa nih harapan Ibu terhadap masa depan program SSK di Banyumas ini, Bu? Harapan kami ini adalah sebuah program yang sangat baik juga bagi sekolah, agar kami bisa, kalau dukungan dari dinas sudah luar biasa, harapan kami juga dari dinas pendidikan ada dukungan dan support untuk lebih mengenalkan kegiatan-kegiatan ini ke sekolah-sekolah, terutama juga dengan internal. Kami ingin mengajak semua anak terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan program sekolah, termasuk juga Bapak Ibu guru dan karyawan. Iya. Baik, lalu untuk pesan untuk sekolah-sekolah lain nih yang belum melaksanakan SSK ini apa nih Bu dari Ibu? Dan mungkin tips-tipsnya juga supaya bisa lancar atau berjalan dengan baik program SSK ini apa nih Bu? Kami mengajak sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Banyumas bahwa program sekolah siaga kependudukan itu adalah sangat bermanfaat bagi warga sekolah dan juga masyarakat sekitar, khususnya bagi sekolah, sehingga mari kita dukung, mari kita mulai dengan menerapkan berbagai kegiatan sebetulnya yang sudah ada di sekolah dengan menambahkan yang terkait dengan kependudukan, baik itu di kegiatan intrakurikulernya maupun di kegiatan ekstrakurikulernya. Oke, baik. Ya, ini ada Ibu Umi Kulsum kembali mengirimkan pesan di live chat kami ya. Semoga semakin banyak sekolah tingkat SMA yang membina dan mendukung program SSK. Baik, terima kasih Bu Umi ya untuk atensinya. Baik, Bu Asih, sepertinya waktu kita juga hampir usai. Terakhir nih Bu Asih, sebelum perbincangan kita akhiri, Ibu, selain pesan tadi yang sudah disampaikan, mungkin apalagi nih harapan Ibu dan juga yang mungkin belum disampaikan kepada pendengar kami terkait SSK ini, agar SSK ini bukan hanya mungkin program yang hanya seremonial saja, yang mungkin hanya formalitas saja, tapi lebih dari itu SSK ini nanti benar-benar apa yang diharapkan tadi Bu Heni juga menyampaikan, nanti mendukung Indonesia Emas 2045 ini. Silahkan Bu. Terima kasih. Dalam hal kesempatan pagi hari ini kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, terutama DPPK PP3A Kabupaten Banyumas yang telah mensupport dan mendampingi kami sampai saat ini. Dan kami mengajak kepada sekolah-sekolah, ayo kita bersama-sama mendukung dan menggeliatkan program SSK di sekolah-sekolah demi anak-anak kita semuanya, untuk agar bisa menjadi generasi hebat di masa depan yang lebih sejahtera. Insya Allah kami juga siap untuk bekerja sama, berbagi praktik baik, sehingga akan lebih banyak sekolah yang lebih kuat bersama-sama mendukung program ini. Ya, baik. Terima kasih Bu Asih untuk kehadirannya pagi ini. Sukses untuk sekolah Ibu dan juga sukses untuk Ibu juga. Semoga program SSK ini semakin menjangkau banyak sekolah lagi, dan Ibu juga bisa Bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.